Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali lagi ingin menyapa teman-teman relawan Anies Rashid Baswedan di seluruh Indonesia, ya, mulai Sabang sampai Merauke. Sebuah relawan, ya, kelompok relawan yang dimana-mana ada, dimana-mana kompak, rumah mereka masing-masing itu nyetak banner sebagai simpul relawan, ditaruh di depan rumah masing-masing tanpa dimobilisasi oleh partai politik, ya, oleh partai pengusung, tanpa dimobilisasi oleh kepentingan apapun. Nah, karena gerakan relawan Anies Rashid Baswedan ini merupakan gerakan rasa cinta, ya, kepada sosok pemimpin yang benar-benar telah sukses, ya. Sukses pertama sebagai rektor, sukses kedua sebagai gubernur, sukses ketiga sebagai kepala rumah tangga. Sebagai rektor, ini tentu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi Anies Rashid Baswedan. Jadi beliau ini selain punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa, diakui, ya, di global, secara global, secara dunia internasional, sebagai salah satu, ya, dari 200 pemimpin paling berpengaruh sedunia. Juga beliau ini adalah sebagai pendidik, jiwa gugu dan jiwa yang harus ditiru, gitu, guru, ya, seorang dosen, seorang guru, seorang rektor yang memiliki jiwa yang sabar, telaten dalam mendidik anak bangsa, sabar dalam menghadapi berbagai problematika di sivitas akademika kampus misalnya. Nah, ini sosok yang komplit, luar biasa. Dan secara rasional gitu, orang-orang yang sampai hari ini atau yang baru merubah hatinya untuk menetapkan pilihan kepada Anies Rashid Baswedan, ini adalah orang-orang yang tersadarkan, orang-orang yang cerdas, ya, yang memilih kepentingan yang lebih luas, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan jiwa-jiwa gotong royong antar warga, kesadaran akan panggilan politik yang menginginkan perubahan untuk terciptanya sebuah kedamaian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang menjadi landasan. Yang kedua, sukses yang kedua adalah sebagai gubernur DKI Jakarta. Ini juga salah satu bukti nyata bahwa beliau punya model kepemimpinan yang luar biasa. Dan sebelum beliau selesai, ya, purna tugas di DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan ini diberi gelar oleh masyarakat Indonesia sebagai Gubernur Indonesia. Jadi sukses menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian menggugah, ya, para pecinta Anies Baswedan, tidak hanya di Jakarta saja, tetapi ini sudah masyarakat dan warga Indonesia yang kemudian sepakat untuk memberi tanda kehormatan kepada Anies Rashid Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dengan sebutan Gubernur Indonesia. Nah, satu-satunya di waktu yang sama, gitu, Presiden Joko Widodo, ya, yang Presiden Indonesia waktu itu tentu merasa sedikit heran, gitu, pertama. Yang kedua, merasa mungkin cemburu, ya. Kenapa? Karena saya presidennya, loh, saya presiden Indonesia, kenapa kalian bikin nama Gubernur Indonesia, gitu. Gubernur Indonesia tuh nggak ada, katanya. Yang ada Presiden Indonesia, tapi rakyat yang menginginkan, rakyat yang mau memberi tanda kehormatan
kepada sosok Anies Rashid Baswedan yang telah sukses memimpin DKI Jakarta kembali ke rel ya, sebagai sebuah ibu kota negara yang damai ya, yang tidak ya katakan secara garis besar sukses lah ya, sukses. Makanya ini yang kemudian bikin calon-calon presiden lainnya dan pengusung-pengusungnya baik partai maupun personal ketar-ketir, punya kekhawatiran yang sangat dalam karena harus berhadapan dengan gubernur Indonesia ya. Sekali lagi tanda kehormatan yang sangat luar biasa dan belum pernah dikasih kepada siapapun termasuk Joko Widodo ya, ketika memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur, namun nggak tuntas karena boro-boro langsung nyalon presiden. Nah, banyak janji Jokowi yang kalian tahu ya, mau cebong, mau kampret, mau apapun lah kalian warga Indonesia yang saya sayangi, semuanya sudah pada tahu apa janji Jokowi. Kemudian karena janji tersebut dia terpilih sebagai presiden. Nah, sebagai gubernur dulu lah, sebagai gubernur Jakarta. Jadi gubernur DKI Jakarta janjinya belum ditepati gitu kan, masih banyak sekali janji-janji beliau gitu. Tahu-tahu dipanggil oleh Megawati Soekarno Putri untuk dijadikan petugas partai yang waktu itu direkomendasi untuk menjadi calon presiden di 2014. Pemirsa, ini kemudian hari ini disadari oleh masyarakat bahwa modus-modus seperti SMK, modus-modus seperti 11 miliar kata Ganjar Pranowo ya, padahal itu modus doang. Iya, bilang dikasih kepada ketua itu, kita tahu sendirilah, udah viral kalau sekarang. Tetapi mohon maaf, masyarakat sekarang itu udah nggak buta lagi dengan elektronik. Jadi kalau misalnya Ganjar nih ngaku A ya, masyarakat yang diaku misalnya A itu bisa ngaku B, C gitu, karena mereka udah pada cerdas dan tidak takut terhadap oligarki kekuasaan yang menindas, oligarki kekuasaan yang semena-mena. Nah, inilah panggilan jiwa masyarakat untuk meraih perubahan di 2024 yang akan datang, dan sudah barang tentu sebagai masyarakat yang merasa 10 tahun terakhir tidak menemukan perubahan signifikan di sektor bernegara dan berbangsa, maka wajar kalau kemudian kita semuanya menginginkan perubahan agar Indonesia ini benar-benar bisa menjadi jaminan bagi warga negaranya sendiri, tidak bukan untuk jaminan warga asing. Teman-teman sih sering gitu udah ngomong gitu bahwa kalau kita di bandara di luar jam penerbangan gitu, baik penerbangan logistik, penerbangan jam penerbangannya tuh di luar jam kita ini take off segala macam, landas segala macam. Tapi pemirsa, setiap hari ada warga asing ya, lebih-lebih mayoritasnya warga Cina yang berdatangan bondong-bondong turun di bandara ya, di Soekarno-Hatta atau di bandara yang lain barangkali, dan mereka bukan sedikit tapi banyak. Makanya kecurigaan terhadap EKTP palsu kemarin, bukan EKTP-nya tapi data pemilih ya, di Pilpres 2024 dicurigai palsu gitu. Dicurigai nggak real, nggak ada warganya gitu, didatengin didatengin dari Cina. Aduh, pemerintah selain sekarang pemerintah ya dari 10 tahun terakhir ini selain suka ngimpor beras, ngimpor garam ya, impor segala macam, pemerintah juga suka banget ngimpor orang Cina ke Indonesia. Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Cinaisasi instansi di Indonesia ini tidak benar-benar terjadi.
Kalaupun itu terjadi, kalau kita nggak salah pilih ya, nanti misalnya memastikan bahwa Anies Rashid Baswedan yang jadi presiden, maka anak bangsa nanti yang akan diberi amanah dan mandat untuk berkontribusi memajukan bangsa dan negara, berkontribusi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambil rokokan dulu karena sewot ini santai, tapi mari kita berpikir lebih cerdas. Jangan buta hati karena beda pilihan, tetapi mari kita benar-benar berpikir secara realistis, apakah pilihan kita ini sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sesuai faktor cuaca kantong misalnya, jangan ya. Mari kita jangan jual harga diri bangsa kepada bangsa yang lain hanya untuk mengisi full ya kantong-kantong kosong di kelompok-kelompok kita masing-masing. Nah, bentar. Ini madhab Soekarno ya, jangan salah. Madhab Soekarno, tetapi yang saat ini apa namanya ingin memberikan dukungan terbaik kepada Anies Rashid Baswedan bersama teman-teman relawan di seluruh Indonesia. Salam kenal dari kita, dari Sewot TV ya. Kita tidak akan lepas dari fitnah-fitnah yang terus terjadi, baik kepada relawan, lebih-lebih kepada capres idaman kita, capres idola kita, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Fitnah dari sana JIS, banyak Formula E sejak dulu emang ya. Kalau orang bener kan begitu ya, karena ngurusin politik itu banyak kan gak benernya ya. Maka yang bener ini mesti dihantam habis-habisan oleh mayoritas yang gak bener itu. Tapi kalau kita sebagai rakyat tidak perlu sikut-sikutan. Mari kita buka hati kita untuk mendukung yang benar. Orang pinter banyak ya. Orang yang pinter sembunyi-sembunyi nonton film Blue gitu banyak, termasuk calon presiden sebelah sono gitu. Tetapi orang benar, nah mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada bangsa warga negara Republik Indonesia dengan ditampilkannya sosok yang tidak pernah menginginkan kursi kekuasaan ya, tetapi terpanggil oleh tanggung jawab besar, tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara ini, Anies Rashid Baswedan. Maka saat ini saatnya udah untuk menentukan arah bangsa yang lebih baik. Mumpung ada orang benar gitu. Kalau orang pinter mah banyak, yang benar susah pak. Fitnah yang dilakukan oleh cebong-cebong itu dibenerin. Kenapa dibenerin? Karena nggak pernah ada yang kemudian diproses secara hukum oleh penegak hukum, orang-orang Jokowi lah katakan. Meskipun mereka sebenarnya pinter tapi nggak bener cara menarasikan lawan ya, cara menarasikan. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa benar-benar fit gitu sampai hari-hari nanti mengawal suaranya Anies Rashid Baswedan, memastikan kemenangan Anies Rashid Baswedan hanya dalam satu putaran. Thank you, ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.